Halo sahabat ruang dengar, selamat datang kembali di tempat di mana kita bisa menemukan jeda sejenak, menenangkan pikiran, dan kembali mendengarkan apa kata hati. Coba jujur sebentar, siapa di sini yang merasa sangat sibuk, jadwalnya penuh, tapi di tengah semua kesibukan itu, hati terasa kosong. Kita terus berlari mengejar pencapaian demi pencapaian, tetapi seringkali kita tidak tahu pasti apa yang sebenarnya kita kejar. Ada suara di dalam yang berbisik, mempertanyakan, apa gunanya semua ini? Perasaan kosong itu bukan kegagalan, bukan krisis. Itu adalah panggilan jeda eksistensial. Panggilan agar kita berhenti sebentar dan mulai mencari tujuan hidup sejati kita. Di ruang dengar kali ini, kita tidak akan membahas resep cepat, tetapi kita akan mencari tahu langkah-langkah untuk mendengarkan tujuan hidup itu, bukan menciptakannya dari nol. Langkah pertama adalah mendefinisikan ulang apa itu purpose atau tujuan hidup. Kita sering keliru. Kita pikir tujuan hidup harus sesuatu yang spektakuler, yang mengubah dunia, harus viral, atau setidaknya membuat kita jadi miliarder. Kita merasa harus menemukan satu titik akhir yang besar. Padahal, tujuan hidup itu lebih seperti cara Anda hadir di dunia, sebuah arah mata angin yang konstan. Tujuan hidup bukanlah pekerjaan Anda. Dan tujuan hidup Anda hari ini bisa jadi berbeda dengan tujuan hidup Anda tahun depan. Dan itu sangat valid. Tujuan hidup bisa sesederhana menjadi orang yang membawa ketenangan bagi orang lain, menjadi pendengar yang baik, atau memastikan Anda melakukan setiap pekerjaan dengan integritas tertinggi. Setelah melepaskan beban bahwa tujuan hidup harus besar, mari kita masuk ke 3 pertanyaan reflektif yang akan membantu Anda menemukan makna dalam keseharian. Pertanyaan reflektif yang pertama, apa yang membuat Anda marah secara moral? Kemarahan, ketika itu adalah kemarahan yang benar, bukan emosi sesaat karena kesal, adalah kompas yang sangat kuat. Kemarahan ini menunjukkan nilai-nilai fundamental yang Anda pegang teguh. Misalnya, jika Anda sangat marah melihat ketidakadilan, tujuan hidup Anda mungkin terkait dengan menegakkan kebenaran atau kejujuran. Jika Anda marah melihat potensi yang terbuang, tujuan Anda mungkin adalah menginspirasi dan memberdayakan orang lain. Jangan anggap remeh rasa marah ini. Ia adalah cerminan dari hal yang paling Anda pedulikan di dunia ini. Pertanyaan reflektif kedua, kapan Anda merasa waktu berhenti atau Anda lupa waktu? Ini adalah kondisi yang disebut flow. Kegiatan apa yang Anda lakukan, meskipun melelahkan, membuat Anda lupa waktu, lupa makan, dan lupa akan lelah itu sendiri. Disitulah gairah atau passion bersembunyi. Mungkin saat Anda menulis, berbicara di depan umum, memasak, atau mengajar. Ketika Anda berada dalam kondisi flow ini, Anda sedang menjalankan fungsi terbaik Anda. Purpose Anda ada di persimpangan antara apa yang Anda kuasai dan apa yang membuat Anda merasa hidup. Dan pertanyaan reflektif yang terakhir, mungkin yang paling penting. Apa yang Anda ingin orang kenang tentang Anda saat Anda sudah tidak ada? Ini memaksa kita melihat melampaui gelar, jabatan, atau kekayaan. Apakah Anda ingin dikenang karena kekayaan Anda? Atau karena kebaikan hati, ketenangan yang Anda sebarkan, atau keberanian Anda dalam menghadapi hidup? Jawaban atas pertanyaan ini adalah inti dari purpose Anda, yaitu tentang karakter Anda. Jika Anda ingin dikenang sebagai orang yang baik, maka tujuan hidup Anda hari ini adalah melakukan hal-hal baik, sesederhana itu. Setelah hati kita tenang dan kita mendapatkan sedikit petunjuk dari refleksi ini, sekarang saatnya kita integrasikan purpose ini ke dalam keseharian. Ingat, tujuan hidup bukan hanya diterapkan saat Anda sedang bekerja. Mulailah kecil. Jika tujuan Anda adalah menjadi pembawa kebaikan, mulailah dengan senyum tulus pada orang asing atau mengucapkan terima kasih yang sungguh-sungguh kepada seseorang hari ini. Dan yang paling penting, berikan self-compassion. Tujuan hidup tidak menghilangkan rasa lelah dan kesulitan. Akan ada hari-hari di mana Anda merasa gagal total. Tapi jangan biarkan hari sulit menghapus tujuan jangka panjang Anda. Terima diri Anda apa adanya, karena perawatan diri itu adalah modal untuk bisa terus melayani tujuan Anda. Sahabat ruang dengar, Anda sudah memiliki tujuan itu di dalam diri Anda. Tugas kita hanya mendengarkannya di tengah kebisingan tuntutan dunia. Beri dirimu jeda untuk mendengar lagi. Tarik napas panjang dan katakan, aku berharga dan aku tahu kemana arahku hari ini. Dari 3 pertanyaan tadi, pertanyaan mana yang paling sulit Anda jawab? Coba renungkan dan sharing di kolom komentar. Kita saling menguatkan di ruang dengar ini. Terima kasih sudah mampir.